di awal bahwa kedukaan gitu ya, kedukaan bentuk kehilangan tadi gitu, itu akan memunculkan yang pertama adalah denial, penolakan. Lalu ketika orang setelah selesai dengan denialnya gitu, mereka mengatakan ini nggak mungkin sebenarnya terjadi, itu mereka akan muncullah anger atau kemarahan. Mengapa ini sebenarnya terjadi dengan saya gitu? Kenapa orang lain itu beruntung? Kenapa saya tidak seberuntung mereka? Kenapa saya kehilangan harta benda? Kenapa saya diberi penyakit ini? Kenapa itu kemudian langsung muncullah marah-marah? Tuhan itu nggak adil, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan semesta yang kayaknya tidak berpihak dengan dia gitu. Lalu kemudian muncul marahnya, emosionalnya, jelas masing-masing individu juga dalam bentuk yang berbeda-beda. Nah, setelah kemudian kita terjadi penolakan, lalu kemudian marah-marah yang seperti itu, umumnya kita itu akan ada di dalam diri itu tawar-menawar. Seandainya saya tadi itu membawa ibu saya gitu ya, atau membawa ayah saya ke rumah sakit yang lebih baik, mungkin akan mendapat penanganan yang lebih maksimal. Coba kalau tadi itu sebenarnya saya nggak berbuat seperti ini, mungkin pacar saya nggak akan ninggalin saya. Coba kalau saya itu mungkin lebih perhatian gitu dengan pacar saya, mungkin dia nggak akan pergi gitu. Nah, dan lain-lain. Mulailah kayak begitu gitu. Jadi ketika proses tahapan tadi itu, ketika ada tawar-menawar di dalam diri gitu, kita selalu berandai-andai menyalahkan keadaan, lalu kemudian kita selalu memikirkan bahwa seandainya saya tadi seperti ini, kalau saja saya melakukan ini, mungkin dia akan kembali. Kalau saya tadi melakukan ini, mungkin saya nggak putus dengan pacar saya. Coba kalau tadi anjing di rumah itu saya ikat gitu, mungkin nggak akan hilang gitu. Nah, hal-hal seperti itu terjadilah kemudian dalam diri itu tawar-menawar. Nah, proses berikutnya setelah kita terjadi tawar-menawar, barulah kita merasakan depression, kita sedih yang teramat sangat, kita nggak mampu untuk melakukan apapun. Even itu melakukan hobi yang paling kita sukai pun kita tidak kepingin melakukan hal itu. Kita hanya murung di dalam kamar, nangis sepanjang hari, kita nggak mau makan 3 hari, lalu kemudian kita nggak mau berkomunikasi, nggak mau ketemu dengan orang lain gitu, karena menganggap bahwa semua orang sepertinya kayaknya yang ketemu saya mereka akan menghakimi saya gitu, dan lain-lain. Nah, pada tahapan inilah gitu puncak dari segala bentuk kedukaan itu umumnya terjadi di sini. Nah, ketika tidak tertangani masalah-masalah kepedihan yang memunculkan depresi tadi gitu, ini yang akan membahayakan terhadap kesehatan mental kita. Bisa jadi mereka yang depression yang tidak tertangani dengan baik akan memunculkan banyak gangguan jiwa. Nah, hal yang seperti itu. Lalu kemudian setelah tahapan depresi, barulah kita akan muncul penerimaan diri. Setelah depresi, dan kita nggak bisa mengukur berapa lama depresinya itu berapa lama sampai kita pada tahap penerimaan. Saya siap untuk berdamai dengan sesuatu yang terjadi. Nah, yang perlu teman-teman pahami di sini bahwa tahapan kedukaan yang ada 5 tahapan ini tidak semuanya berjalan sistematis sesuai dengan urutan. Apakah kemudian setelah denial ada juga yang kemudian mereka tawar-menawar, barulah kemudian mereka marah-marah. Ada yang seolah-olah di awal itu kelihatannya menerima, ada proses menerima bahwa saya kehilangan sesuatu, lalu kemudian ternyata baru keesokan harinya muncullah denial dalam diri, baru muncullah kemudian marah-marah. Pun demikian, kalau ada individu yang dalam tahapan kedukaan ini mereka secara sistematis kayaknya sesuai dengan tahapan yang dijelaskan oleh modelnya Kubler. Mereka denial dulu, lalu kemudian marah-marah, lalu kemudian mulai tawar-menawar, seandainya ini, seandainya itu, lalu muncul depresi gitu. Nah, apakah semuanya ketika 1, 2, 3, 4 lalu kemudian proses acceptance